Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Ki Ageng Selo sang penangkap petir. Gundala transpirasi Ki Ageng Selo yang dapat menangkap petir. Siapakah dia sebenarnya? Dalam tradisi lisan di beberapa daerah di Jawa Tengah, Ki Ageng Selo merupakan tokoh yang terkenal bisa menangkap petir. Diceritakan suatu hari Ki Ageng Selo sedang mencangkul di sawah. Langit mendung lalu turun hujan dan tiba-tiba petir menyambarnya. Namun dengan kesaktiannya dia berhasil menangkap petir itu. Petir tersebut berwujud naga. Ki Ageng Selo mengikatnya ke sebuah pohon gandrik. Ketika dibawa kepada Sultan Demak, naga tersebut berubah menjadi seorang kakek. Kakek kemudian dikerangkeng oleh Sultan dan menjadi tontonan di alun-alun. Kemudian datanglah seorang nenek mendekat, lalu menyiram air dari sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar dan kakek nenek tersebut menghilang. Dari kisah tersebut berkembang mitos kalimat "Gandrik aku iki putune Ki Ageng Selo", yang artinya gandrik, saya ini cucunya Ki Ageng Selo. Kalimat itu bagai sebagian penduduk daerah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu misalnya dipercaya dapat menghindarkan mereka dari kesambaran petir ketika hujan datang. Kisah Ki Ageng Selo penangkap petir diabadikan dalam ukiran lawang, bledek atau pintu petir di Masjid Agung Demak. Ukiran pada daun pintu itu memperlihatkan motif tumbuh-tumbuhan, suluran lung, jambangan mahkota mirip stupa, tumpal cemara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Lawang bledek memiliki makna lain selain sebagai penggambaran kisah Ki Ageng Selo. Dalam dimensi ikonografis, keberadaan motif-motif tradisi seni hias pra-Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Cina pada ornamen lawang bledek Masjid Agung Demak merupakan pernyataan simbolis tentang toleransi terhadap pluralitas budaya masyarakat yang berkembang pada masa awal budaya Islam di Jawa Demak. Tulis Supatmo, dosen juru seni rupa Universitas Negeri Semarang, keturunan Raja Brawijaya. Menurut Sutardi dalam Pepali Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo merupakan keturunan Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Prabu Brawijaya dari istrinya yang paling muda yang berasal dari Wandan atau Bandan atau Pulau Banda Nira, mempunyai anak yang bernama Bondan Kejawen. Ki Ageng Selo merupakan cucu dari Bondan Kejawen. Ki Ageng Selo hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana. Awal abad ke-16, dia lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad 16. Ki Ageng Selo pernah tidak menjadi anggota prajurit tamtama pasukan penggempur kerajaan Demak. Sebabnya ujian mengalahkan banteng, dia memangkakkan kepalanya ketika akibat pukulannya darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak memenuhi syarat, tulis Sutardi. Penolakan itu membuat Ki Ageng Selo berkeinginan mendirikan kerajaan sendiri.
Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai oleh sendiri, maka dia mengharapkan keturunannya lah yang akan mencapainya. Ki Ageng Selo kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Dia hidup sebagai petani dan memperdalam ilmu agama, filsafat serta ilmu untuk memperluas pengaruh kepada rakyat. Dia di kemudian hari benar-benar menjadi orang terpengaruh. Desa setempat tinggal kemudian dinamakan Desa Selo. Di desa ini juga Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Keinginannya mendirikan kerajaan sendiri berwujud oleh cicitnya Sutawijaya. Sutawijaya atau Ngabehi Loreng Pasar merupakan pendiri kerajaan Mataram kedua atau Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama. Begitulah tentang sejarah Ki Ageng Selo penangkap petir. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.